Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amanah, NIM 253 dari kelas Kewirausahaan J. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah keluarga atau historiografi keluarga saya. Nah, dalam sejarah ini dijelaskan dari dua generasi, yaitu dari kakek saya, orang tua, hingga ke cucu-cucunya ataupun turun ke saya. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan mengenai silsilah dari keluarga. Namanya, beberapa nama saya samarkan untuk menjaga privasi keluarga. Nah, yang pertama, silsilah keluarga dari Bapak Sudi dan Ibu Fat. Nah, Bapak Sudi, beliau merupakan kakek dari garis ibu saya. Beliau lahir di Kebumen pada 30 Agustus 1950. Beliau lahir pada masa kepemimpinan atau era Presiden Soekarno, di mana pada saat itu Indonesia menerapkan era demokrasi parlementer. Pemerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, di tahun ini terjadi banyak berbagai peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilu pertama di Indonesia, dan pemilihan konstituante. Nah, pada tahun ini terjadi ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Nah, meskipun keluarga Pak Sudi merupakan seorang petani dari daerah Kebumen, meskipun begitu, beliau tetap bisa mengenyam pendidikan dari bangku SD hingga sekolah menengah atas. Nah, setelah beranjak dewasa, kemudian beliau mengabdi menjadi seorang guru di sekolah dasar di salah satu kecamatan di kota Kebumen. Nah, setelah mengabdi beberapa tahun, beliau kemudian mengikuti atau mengambil mata kuliah guru perguruan di Universitas Terbuka. Nah, setelah menginjak dewasa tersebut, beliau kemudian bertemu dengan wanita bernama Siti Fat. Nah, Siti Fat tersebut akhirnya mereka menikah di kota Kebumen dan dikaruniai 6 orang anak. Perjalanan hidup di pedesaan dan memiliki banyak saudara membuat Pak Sudi mendapat pendidikan menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sejak kecil ia dikenal sebagai seorang anak yang baik hati serta penyabar. Hidup di desa dengan penuh adat istiadat yang masih kental dan norma adat yang berlaku telah mengajarkan pada generasi selanjutnya untuk berhati-hati dan selalu menjaga adat istiadat. Beliau mengajarkan pada anak-anaknya mengenai aturan, norma, serta adat istiadat di daerahnya. Di perjalanan hidupnya, seiring berjalannya waktu, lamanya mengabdi di sekolah dasar, kemudian diangkat menjadi seorang kepala sekolah di sebuah sekolah dasar di kota Kebumen. Beliau merupakan sosok ayah yang baik hati dan lemah lembut kepada anaknya, terlebih kepada para cucunya. Setelah sekian lama, kemudian akhirnya beliau wafat dan meninggalkan istri serta 6 orang anak beserta cucunya di kota Kebumen. Berkat kerja keras dan perjuangannya, beliau di masa muda telah memberikan dorongan, semangat, dan rasa bahagia bagi para keluarga. Nah, selanjutnya membahas mengenai sejarah silsilah generasi pertama keluarga Bapak Sudi dan Ibu Fat. Generasi pertama dari silsilah keluarga ini memiliki 6 orang anak kandung yang hampir semuanya telah menikah dan memiliki anak masing-masing. Ada yang menetap di desa lerep kota Kebumen atau ada juga yang merantau ke kota lain. Nah, nama anak pertama dari pasangan Bapak Sudi dan Ibu Fat ini bernama Siti N. Beliau tinggal di kota Kebumen dan menjalani masa mudanya di ibu kota untuk melanjutkan jenjang karirnya. Saat ini, dia tinggal di Kebumen bersama dengan Ibu Fat. Ia merupakan sosok anak pertama yang pintar
pintar dan cerdas karena selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya konon pada masa SD, SMP maupun SMA. Nah, saat ini dia telah menginjak usia 50 tahun. Jadi warna karir membuatnya menjadi perempuan yang mandiri dan tangguh. Nah, selanjutnya untuk anak kedua bernama Sri K. Ia lahir di desa Kebumen dekat kediaman Bapak Sugiono. Nah, ia lahir pada tahun 1975 dan saat ini telah menginjak usia 47 tahun. Menikah pada bulan September tahun 99 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Rizky Amanah yang lahir pada tahun 2000 dan Lutfi Rohman. Ia menjalani kehidupan setelah menikah sebagai seorang ibu rumah tangga dan pekerja sampingan untuk membantu perekonomian keluarga. Ia juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan pintar pada saat di bangku sekolah, sehingga pada usia tua dia aktif mengikuti berbagai organisasi keagamaan maupun kegiatan penting lainnya. Selanjutnya, anak ketiga dari pasangan Bapak Sud dan Ibu Fatona ini bernama Edi P. Beliau tinggal di kota Kebumen, tepatnya di dekat kediaman Bapak Sud. Ia menikah dengan wanita dari desa Jembangan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Lukman Sigik dan Naila. Kehidupan sehari-hari ia menjadi seorang driver untuk mencari nafkah serta menjadi penyewa rumah ataupun tanah. Kemudian cerita dari anak keempat pasangan Bapak Sudi dan Ibu Fat, yaitu Siti Mun. Ia tinggal dan menetap di kota Bogor bersama suami dan 2 anaknya. Dia merupakan sosok yang cantik dan baik hati serta penyayang kepada saudara-saudaranya. Sejak ia muda hingga menikah, ia fokus pada bidang karir dan menjalankan salah satu bisnis ataupun usaha kecil di kediamannya. Anak kelima dari pasangan Bapak Sugi yaitu bernama Eni S. Ia tinggal di kota Kebumen yang letaknya jauh dari kediaman Bapak Sugi. Ia menikah di seorang pria bernama I dan dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan tampan. Ketiga anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, N sendiri merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di kota Kebumen. Namun kemudian dia resign karena memiliki sebuah penyakit. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan penyabar. Namun pada saat usianya menginjak hampir 40 tahun, beliau meninggal karena penyakit yang ia derita. Dan sekarang anak-anaknya dirawat oleh sang ayah dan keluarga kakeknya. Nah, anak keenam atau terakhir dari pasangan Bapak Sudi dan Ibu Fat yaitu STM. Ia merupakan anak terakhir dan saat ini telah menikah dengan seorang pria bernama T. Ia tinggal di desa Tanjung Sari, kota Kebumen. Ia bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Ia memiliki 2 orang anak yang bernama Amira dan Rashid yang duduk di bangku TK dan sekolah dasar. Ia tinggal bersama suaminya dengan menjalani kehidupan sebagai seorang guru dan membuka usaha ternak di rumahnya seperti ternak burung, kelinci, ayam, dan lainnya. Selanjutnya, sejarah silsilah generasi kedua Bapak Sudi dan Ibu Fat. Nah, generasi kedua tentunya merupakan cucu dari mereka. Nah, cucu mereka sekarang telah menginjak usia untuk menempuh semua pendidikan dari mulai TK hingga bangku kuliah. Nah, angka beruntungnya untuk cucu dari anak-anak yang lahir awal itu masih bertemu dengan sang kakek atau Bapak Sudi karena beliau dulu telah meninggal. Nah, cucu pertama dari Bapak Sudi belum ada. Dari anak kedua yaitu pasangan Bapak Mu dan Ibu Srika, yaitu Rizky Amanah, saya sendiri, yang artinya menjadi cucu pertama dari silsilah keluarga Bapak Sudi dan Ibu Fato. Nah, saya sendiri artinya adalah cucu pertama yang lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Saat ini saya menginjak usia 21 tahun. Selain itu, saya memiliki seorang adik laki-laki bernama Lutfi Rohman yang masih duduk di bangku sekolah atau SMP.
Jarak usia kami sekitar 9 hingga 10 tahun. Saya sudah beranjak di bangku kuliah, sedangkan dia masih mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama. Nah, untuk selanjutnya, cucu dari anak ketiga, yaitu dari pasangan Bapak Egi dan Ibu Umu yang memiliki anak bernama Lukman dan Naila. Keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sedangkan cucu dari anak keempat, yaitu dari pasangan Yono dan Ibu Mun. Nah, anak pertama mereka bernama Ibnu dan anak kedua bernama Rehan. Mereka tinggal di Bogor. Sejak kecil telah menjalani kehidupan serta menempuh pendidikan di sana. Ibnu saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah kejuruan dan Rehan di bangku SMP. Nah, kakak adik ini merupakan anak yang cerdas di sekolahnya. Ibnu mengambil jurusan teknik serta ia juga sering mengajari adiknya untuk belajar. Dia anak yang rajin dan penyayang. Untuk cucu selanjutnya dari anak kelima Bapak Sudi, yaitu pasangan Ipan dan almarhum Nien. Nah, anaknya ada 3 bernama Fani, Ella, dan Fata. Mereka bertiga masih menempuh pendidikan sekolah dasar dan menetap di kota Kebumen bersama sang ayah dan kakek mereka. Fani merupakan anak pertama dan mengenyam pendidikan kelas 6 sekolah dasar. Meskipun ia tergolong kecil, ia merupakan sosok kakak yang penyayang, mampu mengayomi adiknya, mengasihi, merawat, dan juga menjaganya. Sekarang yaitu cucu dari anak terakhir atau anak ke-6, berasal dari pasangan Tato dan Es. Nah, memiliki anak 2, yaitu bernama Amira dan juga Rashid. Mereka masih menempuh pendidikan di TK dan juga sekolah dasar. Meskipun mereka kecil, mereka sangat lucu dan sangat pandai dalam bidang seni, baik itu menyanyi, menari, ataupun menggambar. Nah, generasi kedua ini merupakan generasi dari cucu-cucu Bapak Sudi dan Ibu Fat. Mereka saling mengenal satu sama lain karena keluarga kami atau orang tua kami mengajarkan untuk menjalin silaturahmi dengan baik serta sering berkumpul ataupun bermain bersama. Nah, keluarga Bapak Sudi setiap bulan Ramadan maupun acara keluarga biasanya mengadakan perkumpulan keluarga untuk menjalin silaturahmi di rumah pusat atau kediamannya Bapak Sudi di Desa Lerep, Kecamatan Poncol, Kabupaten Kebumen. Tujuan utama dari pertemuan ini tentunya untuk mempererat tali silaturahmi dengan mengenalkan silsilah keluarga dari satu generasi ke generasi lain. Hal yang biasa dilakukan yaitu makan bersama, bercengkrama, liburan bersama, dan lainnya. Oke, berikut merupakan sejarah keluarga atau historiografi keluarga dari Bapak Sudi dan Ibu Fat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan memberikan manfaat dan juga pembelajaran. Semua data ini saya dapatkan dari beberapa narasumber keluarga saya sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.